Jumpa kembali dengan kami di MKA Channel. Kali ini kami akan mengajak Anda semua untuk kembali berziarah ke makam para ulama dan para wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami MKA Channel. Saya Ahmad Nasruddin, santri di Pondok Pesantren Madrasatul Quranil Aziziyah Kalian Semarang. Di Jombang kami akan mengunjungi dua tempat, yaitu makam dari Mbah Sayyid Sulaiman dan juga Raden Alif. Mbah Sayyid Sulaiman merupakan buyut dari Mbah Khalil Bangkalan, sedangkan Raden Alif merupakan guru dari Mbah Sayyid Sulaiman. Satu di antara wujud keagungan guru sejati adalah tak pernah memposisikan orang-orang yang mengikuti ajaran yang dibawanya sebagai murid, tapi sebagai sahabat. Banyak yang meyakini hubungan Raden Alif dan Sayyid Sulaiman adalah guru dan murid. Termasuk saya pribadi meyakini demikian. Meskipun ada pendapat lainnya yang mengatakan Sayyid Sulaiman datang ke Mojo Agung untuk ziarah ke makam Raden Alif, lalu beliau sakit kemudian wafat dan dimakamkan di sini. Raden Alif adalah adik dari Raja Solo yang memilih untuk menghindar dari polemik tahta dan politik kerajaan. Sebab beliau lebih tertarik dengan laku spiritual. Perjumpaan Raden Alif dengan Sayyid Sulaiman adalah ketika Sayyid Sulaiman melakukan perjalanan dari Pasuruan ke Solo karena dipanggil raja. Beliau singgah sejenak di Mojo Agung untuk istirahat lalu bertemu Raden Alif. Raden Alif memberikan beberapa pandangan tentang tujuan beliau menghadap Raja Solo dan memberikan saran agar tidak diteruskan. Karena akan banyak mudorotnya jika Sayyid Sulaiman meneruskan perjalanan ke Solo. Berdasarkan saran Raden Alif itu, Sayyid Sulaiman mengurungkan niat pergi ke Solo dan menetap di Mojo Agung lalu wafat dan dimakamkan di sana. Sayyid Sulaiman bermunajat, jika memang tujuannya ke Solo membawa mudorot beliau meminta diwafatkan saja, tak lama kemudian beliau sakit lalu wafat di Mojo Agung. Makam Sayyid Sulaiman tidak jauh dari lokasi makam Raden Alif. Sekitar 100 meter jalan kaki ke arah timur dari makam Raden Alif. Sayyid Sulaiman adalah cicit dari Sunan Gunung Jati, putra dari Sayyid Abu Bakar yang merupakan menantu dari Sultan Syarif Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah putra dari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Beliau bermarga Basyiban dari jalur nasab dari ayahnya. Sedangkan dari ibunya beliau bernasab pada Nabi dari jalur Asmathan. Sayyid Sulaiman adalah pendiri Pondok Pesantren Sidogiri. Beliau pernah nyantri di Pondok Pesantren Sunan Ampel, namun bukan pada masa Raden Rahmat melainkan pada masa penerusnya bernama Syekh Soleh. Karena kedalaman ilmu dan kealimannya, kabar kemasyhuran Sayyid Sulaiman sampai ke telinga Raja Solo. Sehingga Raja Solo mengirim utusan untuk meminta beliau datang ke Solo dan menjadi hakim kerajaan. Sayyid Sulaiman tak kuasa menolak undangan tersebut karena para utusan dari Solo diancam oleh Raja, jika gagal melaksanakan tugas mereka akan dihukum gantung. Beliau pun terpaksa ikut ke Solo karena kasihan pada para utusan yang datang. Singkat cerita beliau beristirahat di daerah Mojo Agung dan bertemu dengan Raden Alif. Kepadanya Sayyid Sulaiman banyak menimba ilmu hikmah dan atas sarannya beliau mengurungkan niat ke Solo. Menurut Raden Alif akan sangat sulit bagi Sayyid Sulaiman menegakkan hukum dan keadilan sejati di kerajaan. Karena keraton adalah tempat yang penuh dengan intrik dan syarat dengan nuansa politik. Ketika hukum berbenturan dengan kekuatan politik maka seringkali keadilan pasti dikorbankan. Bahkan tidak jarang, penegak keadilan yang akan menjadi korban. Cukup banyak contoh para wali lebih memilih hidup berpura-pura menjadi orang gila, agar tidak ditunjuk oleh raja menjadi hakim kerajaan. Oleh sebab itu Sayyid Sulaiman memilih minta diwafatkan, daripada harus menjadi hakim yang mengkhianati keadilan. Demikian video kami kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam hormat dari kami.